Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah jejak di balik kabut. Kali ini dalam episode yang ke-22. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi Pamekasan tidak terasa telah berlatih di lereng Gunung Merapi dengan bimbingan Ki Martobriwo hampir 1 tahun. Kemudian Paksi mendapat nasihat dari Ki Martobriwo supaya bergaul dengan penduduk di perdukuhan setempat. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikian matahari terbit, maka dengan membawa beberapa buah bumbung, Paksi telah manjat beberapa batang pohon kelapa. Bukan saja untuk mendapatkan regen, tetapi dengan manjat beberapa batang pohon kelapa, ia sudah menggerakkan tangan dan kakinya, sehingga peluhnya mengembun di punggungnya. Setelah selesai mengambil bumbung dan memasangnya yang baru pada mayang pohon kelapa, maka Paksi pun segera membersihkan halaman gubuknya. Baru kemudian Paksi pergi untuk mandi di sungai, sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor. Paksi tidak lagi harus berendam di dalam air sambil menunggu pakaiannya kering. Tapi ia sudah mempunyai pakaian rangkap, sehingga ia dapat membawa pakaiannya yang basah itu pulang dan menjemurnya di sebelah gubuknya. Seperti biasanya dilakukan, maka Paksi pun kemudian telah melakukan latihan-latihan kecil penguasaan tubuhnya. Tidak terlalu lama. Ketika matahari naik semakin tinggi, maka Paksi pun segera pergi ke sanggar terbukanya untuk melakukan latihan-latihan yang lebih berat. Tetapi Paksi berniat untuk turun dan memenuhi pesan Ki Martobriwo. Ia harus mengenali kehidupan dari banyak sisi, meskipun ia akan menemui dan melihat banyak hal yang akan dapat mengecewakannya. Karena itu, maka Paksi pun justru telah merapikan pakaiannya. Sebelumnya, Paksi juga sudah sering turun untuk pergi ke pasar. Tetapi yang dilakukan tidak lebih dari sekedar membeli kebutuhan-kebutuhannya. Ia tidak pernah memperhatikan sisi yang lain daripada sekedar membeli dari para penjualnya. Bahkan sedikit menyembunyikan wajahnya dengan setiap kali menunduk. Orang-orang di pasar itu memang tidak pernah tertarik untuk memperhatikannya, sebagaimana ia juga tidak pernah memperhatikan secara khusus orang-orang yang ada di pasar itu. Tetapi hari itu Paksi akan berbuat lain. Ia akan memperhatikan satu kehidupan yang terjadi di pasar dan sekitarnya. Mungkin hari itu ia tidak melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, tetapi itu tidak apa-apa. Ia memang tidak dipesan untuk mencari-cari sisi kehidupan yang dianggapnya tidak wajar. Tetapi ia justru akan melihat kehidupan seutuhnya sebagaimana yang terjadi sehari-hari. Paksi pun berjalan menuruni lereng pegunungan. Langkahnya ringan di bawah sinar matahari pagi yang cerah. Masih terdengar burung-burung berkicau di pepohonan sebagaimana selalu didengarnya setiap pagi. Jalan yang dilewati Paksi adalah jalan setapak yang menurun. Setelah beberapa lama ia berjalan, Paksi masih belum berpapasan dengan seorang pun. Namun ia sudah berada di bulak persawahan, sawah yang ditata seperti sebuah tangga raksasa membentang di lereng gunung. Baru beberapa saat kemudian, Paksi melihat seseorang yang berada di sawahnya untuk membersihkan tanaman padinya dari rerumputan yang tumbuh dengan liar. Orang itu sama sekali tidak menghiraukan Paksi yang berjalan menurun sambil memandanginya.
Namun di kotak sawah yang lain, Paksi juga melihat seorang yang rambutnya sudah putih membuka pematang sawahnya untuk mengalirkan air yang mengalir di parit. Namun nampaknya di lereng gunung itu para petani tidak pernah kekurangan air. Bahkan di musim kemarau sekalipun. Beberapa saat kemudian Paksi sudah memasuki sebuah pedukuhan. Sudah beberapa kali ia berjalan melalui jalan yang membelah pedukuhan itu. Tapi sebelumnya ia tidak pernah menghiraukan apa yang terdapat di pedukuhan itu. Meskipun pedukuhan itu terletak di kaki gunung, tetapi nampaknya kesejahteraan penduduknya tidak terbelakang dibanding pedukuhan-pedukuhan yang pernah dilihatnya sebelumnya. Nampaknya sawah yang subur di sekitar pedukuhan itu memberikan hasil yang cukup, sehingga sebagian dapat ditukar dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Pakaian, ternak, dan bahkan lembu atau kerbau yang kemudian dapat membantu para petani untuk meningkatkan penghasilan mereka. Putaran yang demikian itu membuat sisi kehidupan para penghuni pedukuhan itu menjadi semakin baik. Dengan demikian maka para pedagang pun mendapat lapangan yang semakin subur pula di lingkungan itu. Pasar menjadi semakin ramai. Paksi menarik napas dalam-dalam, matahari memanjat langit semakin tinggi. Panasnya terasa mulai menggatalkan kulit. Anak-anak yang menggembala kambing telah berada di padang rumput yang hijau. Seorang gembala yang duduk di sebuah batu yang besar meniup serulingnya. Suaranya menggetarkan udara pagi yang cerah. Paksi jarang sekali menikmati suasana pagi seperti yang dilakukannya pada waktu itu. Biasanya ia sudah berada di sanggar terbukanya sibuk dengan latihan-latihan penguasaan tubuh dan pendalaman unsur-unsur gerak yang pernah dikuasainya. Ketika ia memasuki pedukuhan berikutnya setelah melewati sebuah bulak pendek, maka di sana sini terdengar orang yang sedang menumbuk padi. Sekali-sekali terdengar lenguh lembu yang diikat di luar kandang, tangis kanak-kanak yang minta susu ibunya. Terdengar di sela-sela kembang yang melangut. Paksi menarik napas dalam-dalam. Hampir di setiap rumah nampak asap mengepul. Sebentar lagi perempuan dan gadis-gadis akan pergi ke sawah membawa kiriman makan bagi suami atau ayah mereka yang bekerja dalam panasnya sinar matahari sambil berendam air berlumpur di sawah. Ketika kemudian Paksi sampai di pasar, ternyata matahari telah terlalu tinggi. Meskipun demikian, pasar masih banyak orang yang berjual beli. Suara pandi besi menempa alat-alat pertanian yang dibuatnya masih terdengar melengking. Hari itu Paksi tidak tergesa-gesa masuk ke dalam pasar, membeli keperluannya di beberapa tempat, dan dengan segera meninggalkan pasar itu. Untuk beberapa lama Paksi justru berada di luar pasar, sambil berjongkok di pinggir jalan di antara beberapa orang lain yang membeli rujak padi. Paksi memperhatikan orang yang lalu lalang dan hilir mudik di pintu gerbang. Seperti yang dikatakan oleh Ki Martobrewo, bahwa tidak semua tingkah laku orang yang berada di pasar itu sesuai dengan pola yang tergambar dalam angan-angannya. Di regol pasar itu, Paksi melihat orang yang berjalan dengan kepala tunduk. Tapi ia pun melihat orang-orang yang berjalan dengan kepala yang tengadah. Ia melihat orang-orang yang bergeser memberi jalan kepada orang lain. Tetapi ada yang dengan sengaja mendesak orang yang berpapasan dengan sikunya. Paksi pun melihat orang yang berdiri tidak jauh dari tempatnya yang terinjak kakinya oleh orang yang berdiri di sampingnya, berkata sambil tersenyum, "Maaf Kisanak, kakiku terinjak." Orang yang menginjak kakinya itu pun dengan tergesa-gesa bergeser sambil berkata, Maaf Kisanak, aku tidak tahu." Tetapi ketika seorang muda yang berwajah garang terinjak kakinya,
Maka dengan mata membelalak ia membentak, "Di mana kau letakkan matamu, hei?" Orang yang menginjak kaki orang muda itu pun membelalakkan matanya pula. "Persetan kau, aku kan tidak sengaja." Kedua orang itu pun kemudian saling berpandangan dengan penuh kebencian. Untunglah bahwa seorang yang berambut putih datang melerai mereka. Paksi menarik napas dalam-dalam. Peristiwa semacam itu tidak pernah diperhatikannya. Ternyata bahwa banyak hal terjadi di sekitar pasar itu, di tempat banyak orang bertemu. Sebelumnya Paksi juga pernah terlibat dalam sebuah keributan di pasar karena seorang laki-laki berbuat sewenang-wenang terhadap seorang perempuan untuk membela istrinya yang keras hati. Namun setelah Paksi tinggal di lereng gunung, maka Paksi justru selalu menghindari perhatian orang lain setiap ia pergi ke pasar. Akibatnya ia sendiri tidak sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Baru kemudian setelah hampir setahun, ia seakan-akan hidup terpisah meskipun tidak mutlak. Maka ia harus mulai kembali menempatkan dirinya di antara pergaulan sama. Seperti yang dikatakannya kepada Ki Martobriwo, bahwa Paksi akan merasa canggung untuk beberapa saat, tapi perlahan-lahan ia akan menjadi terbiasa kembali. Ia akan mengenal satu dua orang yang sering dijumpainya di pasar itu, sehingga dengan mereka Paksi akan dapat berbincang dan mendengar cerita tentang beberapa hal yang terjadi di luar lingkungannya yang sempit. Perhatian Paksi pun kemudian tertarik kepada seorang anak yang membawa sebuah keranjang, mengikuti seorang perempuan yang sedang berbelanja. Nampaknya anak itu diupah untuk membawa barang-barang yang dibeli oleh perempuan itu. Karena itu dengan telaten anak itu mengikuti kemana perempuan itu pergi. Di luar sadarnya Paksi pun telah mengikutinya pula. Jika perempuan yang berbelanja itu berhenti, maka anak yang membawa keranjang itu pun berhenti pula. Semakin lama keranjang yang dibawanya itu menjadi semakin penuh dan semakin berat. Karena itu maka anak itu pun kemudian telah meletakkan keranjang itu di atas kepalanya. Perempuan yang berbelanja itu tidak sempat menghiraukan bahwa anak itu kemudian menjadi gemetar karena beban yang terlalu berat di kepalanya. Paksi menjadi gelisah jika ia berusaha membantu anak itu. Apakah tidak akan dapat timbul salah paham? Perempuan itu dapat marah kepadanya, atau justru anak itu merasa terganggu sumber penghasilannya? Untunglah bahwa beberapa saat kemudian perempuan yang nampaknya cukup berada itu selesai berbelanja. Karena itu maka perempuan itu telah mengajak anak yang membawa keranjang di atas kepalanya itu keluar. Ternyata perempuan itu berbelanja cukup banyak. Agaknya keluarganya akan mengadakan perhelatan. Karena itu maka di luar pasar sudah menunggu sebuah pedati yang di dalamnya sudah terisi beberapa bakul yang berisi bermacam-macam bahan makanan. Ada beras, telur, gula, kelapa, dan beberapa ekor ayam. Paksi berdiri agak jauh dari pedati itu. Ia melihat anak itu meletakkan keranjangnya di bibir belakang pedati yang berhenti di pinggir jalan. Nampak di wajah anak itu betapa beratnya beban yang diusung di atas kepalanya, sehingga mulutnya menyeringai. Di luar sadarnya bibir Paksi ikut bergerak-gerak. Rasa-rasanya ia ingin melompat membantu anak itu, tapi ia masih menahan diri agar tidak menimbulkan persoalan. Karena terjadi salah paham, ternyata perempuan yang berbelanja itu tidak sendiri. Seorang perempuan lain kemudian datang pula bersama perempuan yang menggendong bakul yang sudah penuh, yang kemudian diletakkan ke dalam pedati itu pula. Paksi tersenyum ketika ia melihat perempuan yang menggendong bakul yang penuh itu, serta anak yang mengusung keranjang di kepalanya menerima upahnya. Anak itu nampak gembira, sementara perempuan itu pun tersenyum pula.
mereka telah menerima hasil jerih payah mereka. Baru kemudian Paksi mengetahui bahwa anak yang mengusung keranjang itu adalah anak laki-laki, perempuan yang menggendong beban di punggungnya. Ketika keduanya lewat di depan Paksi, Paksi mendengar sekilas mereka bercakap-cakap. Perempuan yang menggendong beban itu kemudian telah mengusap kepala anak itu sambil berkata, "Jika kau lapar, makanlah. Kau dapat membeli nasi tumpang di sudut pasar itu, Le." "Simbok makan apa tidak?" bertanya anak itu. Perempuan itu tersenyum katanya, "Aku nanti gampang, Le. Aku akan beli nasi sekeping saja, Mbok. Ini yang 2 keping." "Bawa saja, Ngir. Dikasih Mbok yang membawa, nanti diminta ayahmu." Anak itu mandang ibunya dengan tatapan mata yang suram. Kecerahan wajahnya telah larut dalam keraguan-raguan. Tapi ibunya masih tersenyum katanya, "Sudahlah, sekarang kau beli nasi tumpang. Jangan hanya sekeping. Belilah 2 keping biar perutmu kenyang. Belum tentu siang nanti kau dapat makan lagi. Jika kau kenyang, maka kau dapat kerja lebih baik. Seandainya masih ada orang yang minta kau membawa barang-barangnya." Anak itu mengangguk-angguk ketika ibunya kemudian melangkah kembali ke pintu gerbang pasar. Maka anak itu pun menghambur berlari di luar sadar pula. Paksi pun melangkah ke arah anak itu berlari. Ternyata kemudian anak itu berjongkok di depan penjual nasi tumpang yang berjualan sebelah luar pasar itu. Paksi telah ikut berjongkok pula ketika anak itu membeli nasi tumpang. Maka Paksi membeli pula. Anak itu pun kemudian menyuapi mulutnya yang kecil itu. Nasi tumpang itu terasa nikmat sekali, sehingga di mulut Paksi pun nasi itu pun rasa-rasanya menjadi jauh lebih enak daripada nasi tumpang yang pernah dimakannya sebelumnya. Anak itu nampak kecewa ketika nasi tumpangnya itu habis. Ia masih memegang pincuk tempat nasi itu. Nampak di wajahnya keraguan-raguan untuk membuang pincuk nasi itu. Nampaknya anak itu ingin membeli nasi lagi, tapi yang mempertimbangkan sisa uangnya yang mungkin dapat dipergunakan untuk keperluan yang lain. Selagi anak itu termangu-mangu, maka Paksi pun bertanya, "Kau masih lapar?" Anak itu memandang Paksi dengan kerut di keningnya. "Jika kau masih lapar, mintalah sepincuk lagi." Anak itu termangu-mangu sejenak, namun dengan jujur ia berkata, "Aku akan memberikan sisa uangku kepada Simbok." Paksi tersenyum katanya, "Biarlah aku yang membayarnya semuanya." Anak itu nampak ragu-ragu. Namun Paksi pun kemudian mengambil beberapa keping uang dari kantong ikat pinggangnya. Sambil menunjukkan uang itu dia berkata, "Benar, aku akan membayar semuanya, 2 atau 3 pincuk nasi tumpang." Anak itu masih ragu-ragu, namun Paksi telah mengambil pincuk dari tangan anak itu dan memberikannya kepada penjual nasi itu. "Berilah 1 lagi, aku yang akan membayar berapapun yang akan dihabiskannya." Penjual nasi tumpang itu pun menjadi ragu-ragu pula. Namun Paksi pun segera memberikan 5 keping uang, katanya, "Terimalah, nanti kita perhitungkan berapa yang harus aku bayar, kurang atau lebih." Penjual nasi itu menerima uang itu dengan wajah yang masih saja nampak ragu. Namun kemudian disimpannya uang itu di bawah lembaran daun di atas tampahnya. Kemudian ia pun mengisi pincuk anak itu dengan anak itu menjadi keheranan. Ia belum pernah bertemu dengan orang yang tiba-tiba saja membayar nasi yang dibelinya. Namun sambil tersenyum Paksi berkata, "Terimalah nasi itu, makanlah, jangan ragu-ragu." Anak itu menerima pincuk yang telah diisi dengan nasi tumpang. Kemudian sambil sekali-kali mandang Paksi, ia mulai menyuapi mulutnya lagi. Ketika Paksi menawarinya lagi, setelah nasi yang sepincuk itu habis, anak itu menggeleng katanya, "Aku sudah kenyang." Paksi tersenyum katanya, "Uang itu masih tersisa, kau baru makan 2 pincuk. Aku 1, jika harganya masing-masing sekeping, maka masih tersisa uang 2 keping.
Tetapi anak itu menggeleng lagi sambil berkata, "Aku sudah kenyang." Nah, jika demikian, ambil kembalinya 2 keping. Anak itu menjadi semakin heran, bahkan penjual nasi itu pun menjadi heran pula.